Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam selalu keadaan sehat. Perkenalkan diri saya, Muhammad Bahauddin. Kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional tidak sama dengan pendapatan pribadi. Pendapatan pribadi itu adalah suatu hasil atau jeripayah seseorang yang dihasilkan untuk dirinya sendiri. Sedangkan pendapatan nasional adalah sejumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Berarti pendapatan nasional di sini itu cangkupannya lebih luas. Beda halnya dengan pendapatan pribadi, hanya individual. Ini pendapatan nasional ini sangat mencakupi luas, bisa suatu daerah atau suatu komponen pendapatan nasional bisa melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pendapatan. Yang kedua, pendapatan produksi. Yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Pendapatan yang mana hal ini input dari suatu negara dan menjadi kekayaan yang dimiliki oleh negara tersebut dengan tujuan memakmurkan masyarakat negara tersebut. Seperti contoh, kompensasi dalam pekerjaan. Semisalnya ada suatu pekerja, dia bekerja dalam suatu negara, seperti halnya dia bekerja dalam pabrik, dia memiliki asuransi jiwa. Apabila terjadi kecelakaan, dia memiliki asuransi jiwa, dia tidak akan membayar atau penyembuhannya itu gratis. Ada juga contoh lainnya, keuntungan perusahaan. Ada juga pendapatan usaha perorangan. Ada pendapatan sewa. Kalau pendapatan sewa, contoh kecilnya sehari-hari kita bisa melihat ada seperti hotel yang dimiliki oleh negara, dia menyewakan kepada warga negara tersebut atau di luar negara tersebut, warga negara tersebut, yang hal mana ini akan kembali pada negara, memiliki pendapatan terhadap negara. Selanjutnya pendekatan produksi. Produksi adalah menciptakan suatu barang atau jasa yang diminta atau memenuhi dari permintaan. Contohnya seperti pertanian. Pertanian adalah dia memproduksi suatu barang yang diminta oleh permintaan dari semua masyarakat. Pertanian banyak. Contoh seperti sehari-hari di lingkungan kita bisa melihat padi. Petani yang menanam padi, dia memproduksi padi sebanyak mungkin sehingga bisa mencukupi permintaan terhadap padi.
banyak contoh-contoh dari produksi. Ada peternakan, ada kehutanan, ada perikanan, dan banyak-banyak lagi dari contoh produksi. Dan komponen nomor 3, pengeluaran. Pengeluaran di sini berbalik atau berbanding jauh dengan pendapatan. Kalau pendapatan adalah input yang dimiliki sehingga menjadi kekayaan suatu negara. Sedangkan pengeluaran, dia memiliki suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikeluarkan untuk memenuhi permintaan barang jasa tersebut. Seperti contoh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Di sini supaya menciptakan kesejahteraan dalam tatanan rumah tangga atau dalam warga negara tersebut. Ada juga pengeluaran investasi, ada tabungan, ada pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, dan juga ada ekspor, yang mana hal ini adanya ekspor supaya negara tersebut memiliki rating atau bersaing dengan negara-negara yang lain atau negara-negara tetangga. Dan ini berhubungan juga dengan pendapatan. Ketika dia mengeluarkan kekayaan tersebut atau barang jasa, mengekspor keluar, dia akan memiliki input juga dan akan bertambah pendapatan dalam suatu negara sehingga bisa bersaing dengan negara-negara yang maju. Kesimpulan kita dari mempelajari pendapatan nasional, kita bisa mengetahui perkembangan ekonomi negara kita. Baik pertumbuhan dari waktu ke waktu. Dan juga kita bisa menilai kinerja ekonomi. Sehingga kita bisa membandingkan perekonomian di suatu daerah atau negara terhadap daerah lain atau negara lain, sehingga menciptakan perekonomian yang makmur, bisa mensejahterakan masyarakat negara tersebut atau daerah tersebut. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.